Nah, sekarang kamu tuh Yan, kamu tuh maunya apa gitu? Mau kamu tuh gimana? Kalau saya tuh mah berserah dia. Kalau orang tua larang gimana? Orang tua saya larang banget dari awal loh. Masa harus lawan? Sebenarnya ya Menghargai dah keputusan orang tua. betul. Itu orang tua yang melahirkan kita, betul. Betul. Tapi kalau orang tua kita melahirkan kita, seenggak-enggaknya kita punya kehidupan Sebagai masing-masing loh. anak gimana? Perasaan itu ke orang tua. Masa dilawan? Masih paham loh. Dari dulu saya pacaran sama dia, saya sudah sadar loh bahwa dia bilang begini, oke aja kan. Kalau masalah saya sama dia itu kan sudah lama, saya sudah pacaran, ya kan. Harusnya dari awal udah ngelarang begitu. Walaupun ibunya nggak setuju, ya saya memang harus akuin kalau begitu. Kalau kan hidup dia kan dia punya hidup sendiri. Dia kan tidak sampai seumur hidup harus tinggal sama ibunya. Betul nggak? Suatu hari ibu itu kan bisa tua dan mati. Terus kalau ibu tua sudah meninggal, dia sama siapa? Ya kan? Namanya kita mati besok, mati lusa kan kita tidak tahu. Betul nggak? Saya sih dari awal sampai akhir ya kayak begitu kan, ya terserah kalian. Aku sih ikut aja alur kalian mah. Saya kan dari dulu berpikiran dia tinggal di sini, ya daripada tinggal di sini mendingan kita cari usaha, sekolahan anaknya, bahkan semua urusan anaknya dari SD semua surat sudah saya bikin semuanya udah sempurna gitu loh. Semuanya sudah saya urus. Tapi tiba-tiba kan seperti itu. Saya kan juga nggak berani maksa-maksa orang. Kalau maksa-maksa orang kan kita melanggar hukum, apalagi saya bawa dia kabur. Betul nggak? Saya punya orang juga tahu hukum. Kakaknya ada berapa? Satu injak? Dua. Satu udah besar. Udah. Kelas 2 SMP. Oh, SMP ya. Ini baru kelas 1. Ya makanya saya di sini ya mau saya udah pasti tahu adik-adiknya pasti ikut. Saya udah pasti tahu 100% saya yakin. Karena saya pancing di sini ada lebih bagus lagi. Itu memang udah rencana saya. Udah memang rencana saya, Kak. Makanya saya tadi cerita ke Kakak supaya pasti adik-adiknya ikut. Makanya saya sudah sempurnakan di sini. Saya kepingin tahu adik-adiknya tuh ngomong apa. Saya sadar sih semua saudaranya pasti menurut sama mamanya. Itu pasti. Saya juga punya ibu. Tapi kembali lagi sama dia sendiri. Dia kan punya kehidupan masing-masing. Tidak seorang ibu melahirkan anak. Tidak mungkin dia suruh anaknya lompat laut, lompat apa, nggak bakalan dia anaknya nurut kayak begitu. Kita menghormati ibu kan ada batasnya. Menghargai ibu ada batasnya loh. Bener nggak? Kayak ibu saya kalau begini, kalau udah tua, udah pikun begini, marah-marah saya, setiap hari marah-marah saya, ya kan? Saya biarin aja. Karena kenapa? Karena dia sudah pikun. Ya kan? Kalau kita lawan kan kita dibilang durhaka begini. Kalau kita nggak lawan begini kan dia jadi bumerang. Bener nggak? Apalagi dia berkeluarga, dia kan pasti ngerti. Dia juga bisa ngerti dari posisi adiknya, itu kakaknya. Kalau kamu kan belum berkeluarga ya, kamu kalau ngomong sama kamu nggak bakalan nyangkut. Aku sih tahu. Justru aku ini ikut campur karena aku ini bisa ngerti perasaan kakak. Ngomong pelan-pelan, enggak usah. Kau nih enggak usah ngerti. Nih mau Bang Mai. Dia bilang aku nggak pernah keluarga. Suatu saat aku keluarga aku pasti tahu. Nah, itulah nanti maksudnya abang ini. Kalau situ udah berkeluarga nanti kakaknya tuh. Justru ini masih menyangkut ini saudara ini nenek moyang aku. Dia masih bilang mama masih mau ikut ikatan ini karena mama aku larang. Biarkan ini sudah dari orang lain kan biar ini saudara nikah saudara. Dari emak aku nggak izin. Makanya aku ini lalang, mama aku hilang lalang, lagi mama aku minta aku tahankan. Sudah lama mama aku ini udah kasih tahu, cuma dia masih membantah.
Walaupun mama kamu melahirkan dia, mamamu tidak sepenuh bisa hak untuk ngatur dia loh. Itu ketetapan manusiawi loh. Kamu Jadi- tahu nggak manusiawi? Jadi mama aku nggak berhak ngatur kan. Jadi ini bukan. Jadi nggak anggap bukan dari daging mama aku gitu. Maksudnya bukan gitu bang, maksud abang. Aku kan ngerti. Kamu dengar dia Ngerti dulu, dia. Nenek. Kamu Maksud dengar dia abang dulu. ini kan kita punya kakak, mungkin punya kehidupan masing-masing. Betul. Kita punya kehidupan masing-masing. Orang Betul. tua, ndak semuanya orang tua tuh mau nganukan anaknya, pasti Betul. mau cari kehidupan untuk anaknya yang layak. Atau Benar. gimana. Cuma kan cuma satu tadi itu masih ada keturunan apa, masih ada saudara dari anaknya, alasannya nenek moyang, jadi nggak bisa kawin gitu istilahnya. Tapi kan kita masih bisa cari solusi lain. Enggak, kalau menurut saya solusinya udah nggak bisa bang, karena kalau orang tua, kalau dia zaman dulu dia pemikirannya tuh agak terlalu tertinggal gitu loh. Nggak seperti kita orang tua yang zaman modern, itu susah. Kalau orang tua zaman dulu kan biasa pemikirannya itu ya kayak dulu kan pasti keras. Mau dia ini udah beres. Semua pun tidak akan bisa dia perbaharui kalau dia pemikirannya seperti itu. Terus terang sih saya pulang sudah tanggal 10. Nah, saya juga nggak mungkin bawa dia. Saya juga nggak mungkin culik dia karena itu kan melanggar hukum. Ya nggak? Oh. Saya bisa dipidanakan loh dengan penculikan 5 tahun penjara. Tapi kan saya tidak berani melakukan. Saya hanya mencari jalan untuk benar loh. Tapi kalian memperlakukan kakak kalian seperti ini, kasihan dia loh. Setiap hari seperti bayi di rumah seperti ini, itu kan bukan logika untuk kalian pikirkan. Tidak boleh Beda begitu. dengan kakak tadi itu bang, mungkin dia mau menganukan hidupnya masa depannya lebih baik. Tapi ini kan misalnya kan mama aku yang ngelalang. Tak mungkin saya mau biarkan dia pergi kan? Dan mama tidak Di bisa- rumah Kalau aku kecuali- kayak anak Nggak kecil bisa ke mama dijagain itu terus. dikasih- Kecuali kan mama aku izin, jadi saya nggak mau ikut campur. Ini kan dari mama aku yang tetua kan ngelalang. Jadi gimana menurut kamu? Macam mama tadi itu tidak bisa kasih nasihat je, biar Ah. dia nikah. Macam Jadi dia biar dia awak cari. dua dengan abang nih nggak bisa ke ngasih tahu mama. Udah kasih tahu. berapa Harusnya mereka sama. seperti itu. Biarkanlah dia cari. Dia kan Harusnya. dari dia kan lebih baik. ini kan kemudian Kita mau kan mau Betul Cari kata abang tadi kehidupan ini, tidak baru. mungkin lah macam abang-abang dua tadi ini nak ngurus dia sampai bila gitu kan. Makin sehari anaknya makin gede, makin besar biayanya. Itu ada betulnya kata abang yang tadi ini. iya. Nah, macam dia kalau dia ada punya suami kan, jadi ada yang bertanggung jawab dengan dia. Jadi macam abang-abang tadi ini udah lepas, tidak ada tanggung jawab dengan kakak lagi karena sudah ada suami. Cuman sayangnya mama nggak ngerti bahasa Indonesia. Kalau ngerti bisa ngomong. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Macam paman-paman apa tidak mengizinkan juga ke? sama dan dari abang sama kakak dari Taiwan itu sama tak Terus satu izinkan. keluarga nggak diizinkan. Dia Kita kan tahu udah kenal 3 masa tahun. ini dia tahu semua. Dari kan pertama kenal dia setuju oke aja katanya. Ditanya-tanya masih gini oke. Kong. Alia Yukong. udah itu kan udah 2 tahun lebih masih gitu ya, udah itu ya habis tahun kemarin lah udah mulai kurang itu. Kalau ngomongin keluarga, semuanya pasti akan nurut pada ibunya. Titik itu aja. Nggak mungkin ada anak yang bisa melawan apa yang dikatakan orang tuanya, apalagi seorang ibu. Cuma salahnya, kalau memangnya alasan yang tepat itu paling bagus daripada saudaranya banyak cari alasan yang nggak tepat. Kayak urusan kita begini ya, jujur loh, malu diomongin orang Iya. sampai seperti itu. Semua orang ngomongin saya loh. nggak malu, dibilang orang tak malu, tapi saya ngikut kepada perkataan orang tua. Tapi aku yang malu juga. Karena kalau kita sekali keluar, katanya mau kawin kok ngajari kita mau jawab apa? Nah, kan? Padahal satu panggung udah tahu semuanya, di tepi Kapuas udah tahu semuanya.
Siapa yang malu? Aku yang malu juga nih. Kalau saya punya keputusan sekarang, Kak, saya balik lagi terserah dia. Iya. Kalau dia memangnya mau atau tidak, saya kan dari kemarin bilang lebih baik pilih keluargamu saja. Kalau itu keputusanmu, saya sih terima aja. Nggak soal bagi saya. Saya kan udah tua, udah 40 tahun lebih. Kita kan bukan anak kecil. Kita bisa pemikiran itu kita bisa luas gitu loh. Bisa dewasa sedikit. Kalau ngambil tindakan saya tidak seperti anak kecil. Saya terserah dia. Kalau dia mau apapun ya terserah dia. Itu kan hak hidupnya. Kita tidak bisa atur. Iya. Itu pun belum punya, walaupun belum ada hak juga. Apalagi Iya. ini kan kakak ini kan udah punya anak. Iya. Sudah punya keluarga. Susah lah memang. Orang tua dan Jadi kembali lagi saudara lah, kayak abang-abang ini kan tak gimana caranya ngasih pengertian ke orang tua. kasihan kakak kalau dia dari masa depan dia. Dan tak mungkin dia nak bergantung hidup dengan saudara-saudara dia kan. Kalau dia bisa bergantung hidup pada saudaranya juga, Kak. Dia kan juga butuh jasmani, rohani, kasih sayang, bener nggak? Pendamping hidup, teman ngobrol. Ada di situ, mereka sudah lupakan. Mereka mengorbankan dia itu loh. Udah punya keluarga kan udah pasti masing-masing ngurus keluarga. Tadi Betul. saya ceritain ya dari suami yang pertamanya dia. Apa bang? Saya ceritain dari suami yang pertamanya dia ya, yang udah meninggal, anak-anaknya ditelantarkan, nggak diurus. Nah, itu Ah, inilah. takut kejadian lagi. Oh takut kejadian gitu lagi. Alasannya sebenarnya itu. Yang kedua Ah. itu alasan kedua. Yang pertama itu ada ikatan Bisa aja abang, ini maaf ya bukan saya ikut campur. Nggak apa-apa, Bang. Kita ngomong aja. Yang penting kita kelarkan. Kalau abang khawatir anaknya ditelantarkan, abang bisa bikin perjanjian. Iya, kita ke Dengan kantor abang ini? polisi. Iya. Bikin Bisa. surat tuntutan. Ah, memang bisa. kalau memang abang nih mau pakai saudara Kalau abang abang dengan itu- dia Nah. bisa. Bisa. Nah, bisa. Dulu saya pernah ngomong sama dia. memang Kalau abang keluarga pakai kamu itu, tadi itu bisa kita nuntut ke depan abang karena ada Benar. ikatan putih. Abang ini pun Pakai tidak bisa materai lagi nih kuat, pakai materai. Betul. pakai materai. Iya. Memang anu. Kan dulu saya pernah ngomong, kalau saudara kamu takut kamu saya Telantarkan, siksa, kayak takut istri saya suami, paksa, pertama, ya kan? Takut saya aniaya, kita ke kantor polisi, ke kantor desa. Saya bisa ngambil kesimpulan dari pemikiran abang-abang ini kan. Orang bapaknya sendiri ya anaknya ditelantarkan, apalagi bapak tiri istilahnya kan pasti begitu. Nah, Tidak semua orang itu sama, Bang. itulah. Enggak, iya Ya. betul. Jangan suami. Jadi abang kalau berpikir gitu bisa bikin surat. Bisa. Nah, kita pakai badan hukum bisa. Jadi Bisa. ke depannya Di kita con- tuh mudah Bisa ngomong. nuntut dia. Contohnya aja anak ini nih, ini lahirin sini, orang anak bapaknya yang nggak pernah biayain dari dia Sekarang bayi. siapa lah biaya kakak dengan anak-anak sekarang nih? Itu adik aku yang biayain. Adik-adik. Ah. Memang nggak Pinjam. bagus kita kita sekarang ya bang ya. Kalau nak Life. sampai selamatnya kita nak ngurus kakak nih. Kalau kita ni pun masing-masing sudah berkeluarga memang susah memang nggak apa keadaan ekonomi sekarang. Betul. Pokoknya kan dan dari nama aku nggak izinkan, pokoknya nggak izinkan itu udah titiknya udah ditutup nih gitu. Enggak, kalau kalau dia mau ikut, memang nggak mau, dia mau maksa, jadi dia melawan. Jadi kan kecuali mama ini kan mama jangan izinkan dia keluar, kalau masalah. Ini udah dia bilang nggak boleh gitu, dia bilang nggak boleh. Jadi udah lawan jadinya. Makanya dia kan dia keluar, aku ikut karena dia lawan orang tua jadinya. Mamanya nggak boleh izinkan dia pergi, dia ikut dan harus maksa keluar langsung. sebenarnya kalau ngomongin dulu suaminya lantarkan dia, lantarkan anaknya. Bukan lantarkan. Jangan samakan saya dengan mendiangnya. Itu Bukan aja. lantarkan, maksudnya kan suaminya kan kerja, jadi kan kerja bakmi, main itu toge tuh bisa nomor tuh. Judi online. Jadi habis
Yo modalnya. Nah, iya. Berarti pemikiran orang tuanya sih benar, Ah, Kak. betul, Betul. betul. Takut dia lebih Ah, lebih parah dari suami pertamanya. Tapi jangan nggak disamakan orang. Iya, Betul. enggak. Semuanya. Aku sih enggak samakan sama orang ini. Tapi itulah kalau takutnya tadi itu Ya gitu ya. Ji. itu bikin surat perjanjian. Memang Betul. Pakai badan abang-abang hukum. nih Bisa. merasa biarlah saudara nih carilah katong tuh masa depan yang baru gitu kan, macam kata abang ini dia perlu kasih sayang, dia perlu tempat bersandar dengan suami tadi itu ya guys, seandainya keluarga abang-abang nih dia takut tadi itu memang gitu ya guys jalannya. Ini kalau maaf ya Bang ya, kalau kami agama Islam ya, jangan yang kita melihara orang manusia. Kita melihara binatang, kalau seekor dia kan perlu Makan. perlu Perawatan. Dia perlu harus tersalurkan juga. Itu bisa dosa juga kita tuh. Ya gitu ya Gi. Kalau memang misalnya macam abang-abang ini keluarga mau melepas kakak karena khawatir begitu tadi tuh, tinggal gitu ya Gi, buat hitam di atas putih. Pakai Iya. cerai. Jadi Dulu ke saran depannya, saya tuh begitu, abang Kak. macam-macam kita mudah dengan nuntut dia. Betul. Nah, tinggal gitu ya Ada Gi. badan hukumnya. Kita jangan ke jalur hukum. Saya kan tidak bisa ngelawan. Suratnya ada, tanda tangan saya ada, dasar hukumnya ada, materainya ada, itu kan kuat sekali. Saya bisa masuk penjara kan? Iya. Ngomong gitu. Hei, ayo cucu seranya bebe menanya coy. Memang gitu tadi. Kan mereka kan butuh teman hidup, Cika. Hmm, Coba yang kan. Kakaknya kepengen enggak cari Gini. teman hidup karena masih muda. Ini ya. Ya. Ah, Kak gitu ya. Kita kan mau butuh teman hidup. Ni cha xiang ho, Udah itu kan cha xiang ho. Biasanya malam kita sendiri. Kita kan punya penyakit asma lah. Iya. Nah, biasa kalau malam kita minum obat 3 kali sampai 4 kali gitu. Nggak ada yang tahu. Karena udah minum obat kan nggak bisa baling loh Kak, bener jujur aja. Udah itu aku duduk di pangku. Nah, udah itu diam ada setengah jam belum masih kayak gitu kan, tambah lagi obat. Iya. Jadi kita butuh teman hidup biar bisa bantu-bantu gitu kan. Iya. Ini kita minum obat nggak ada yang tahu. Kadang sampai 3 kali gitu kan. Udah itu 3 kali udah lewat lah. Tangan kaki dingin semuanya. Udah itu badannya bergemetar semuanya. Nggak ada yang tahu. Kira aja aku ngomong gitu. 100% mama aku nggak izinkan. Kalau saya cari solusi hubungan kayak begini ya, Percuma kalau Lebih- kalau ini misalkan laki-laki ini kan pergi rumah minta izin sama mama kan pasti nggak diizinkan. Udah 100% itu nggak izinkan. Kalau nggak percaya sama kakak sama mama kan nggak percaya kan, tua ikut dari rumah dia gitu ngomong. Mama pasti- tua ada ke bang? Udah lima Macam siapa sini? udah 60 lebih. 67. Nah, Hampir 70. Siapa sini? Dua dari itulah. enggak masih muda kayak mamanya Aju. Ini Mak Aju nih. Mama Aju. Dua-dua dikit dari Mak Aju lah. Enggak lah, saya dia berjalan tuh. Jalan saya di sini di dekat. kalau saya sih lapang dada. Kalau memangnya nggak setuju, nggak apa, ya saya ikhlaskan. Ya kan? Ya bang ya. Ikhlaskan sih, Siapa ikhlaskan. tahu dia suatu hari ada yang mau sama dia, bisa tinggal di sini, bisa bahagiakan dia. Kita juga ada hikmahnya. Saya juga bahagia kalau lihat dia bahagia. Bener nggak? Ya kalau saya seperti kasus seperti ini sih, nggak bakalan dia bisa ikut saya. Karena mereka keluarga sudah keras sekali. Nggak bisa, nggak ada solusi. Kalau kayak sekarang aku kayak anak kecil, kayak bodoh banget itu. Mau kemana dijagain. Semua orang sih nggak anggap dia orang kecil. Disuruh ini itu ya udah aku nurutin. Sejak kapan kan enggak? Sejak kapan dia suruh orang ngurus ini ngurus itu. Kalau saya sarankan lebih baik itu nikahinnya. Baik kamu pilih keluargamu sajalah. Jauh lebih baik. Mendingan kita jadi teman atau sahabat lah. Ya kan? Walaupun kita nggak berjodoh, itu aja. Kalau saya dari awal sampai akhir saya udah ikhlas kok. Walaupun sejauh ini. Kalau saya
Kalau dipaksakan begitu juga, kalau kita hidup nggak tenang berapaan? Ya, nggak bisa dah bang, karena mama Betul. nggak setuju. Kalau mama, biarpun mama nggak setuju, kalau adik masih ada menopang kita, masih ada harapan. Soalnya satu keluarga nggak diizinkan, jadi aku tengah-tengah kayak nggak bisa diam, nggak bisa apa-apa lagi. Ya ikutin aja Kita mau keluarga curhat kamu lah. apa gitu, kemana, ke siapa gitu, nggak ada yang jawab, nggak ada yang dengar gitu. Jadi kita pendam sendiri. Berarti sekarang saya sudah tahu alasan konkretnya. Alasan konkretnya dulu itu suaminya itu yang dulu itu menantarkan mereka. Ibu dia takut terulang kedua kalinya. Betul. Saya sih bisa terima sih. Dia pikir tadi gini bang, orang tua kandung ya bisa gitu kan, dia apa bapak tiri, pikiran mama Benar, dia betul. begitu. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi bang, jangan disamakan pula tadi itu. Udah nggak tentu bapak kandung bagus jahat, bapak tiri jahat, dah bagus. Bapak kandungnya jahat, dia tadi itu ya. Bapak tirinya jahat juga, belum nggak bisa kita nilai kayak gitu. Iya. Kakak ada berapa beradik semuanya? 12 saudara. Amin. Di mana tuh? Udah kakak semuanya. Untuk kakak. Jadi yang salah satu tuh enggak ada yang setuju. Enggak ada. Pertama sih kakak masih mendukung. Kan baru pertama kenal kan. Mendukung gitu-gitu kan. Udah hampir 2 tahun gitu masih mendukung gitu. Katanya mau kapan, aku masih mikir kan. Jadi kita nggak berani ambil keputusan dulu. Jadi kita masih mau mikir lah gimana kan. Udah itu kita udah oke, jadi mereka nggak setuju lagi. Macam kakak nih kan pasti gak ada mikir kayak mama kan, anak aku nih jurusnya enggak atau gimana kan. Tapi kan selama menjalani hubungan selama 3 tahun, nengok abang ini perilakunya agak bagus dari anu kan, mungkin ya kakak bisa nerima abang ini gitu kan. Jadi terbukalah hati untuk mau untuk nikah lagi kan. Kadang-kadang yang enggak mau itu kan yang bersangkutan badan. Iya. Kebanyakan gitu, dia takut anaknya diapakan gimana gitu. Anak yang tua cowok. Anak setuju yang tua. Dia kan nggak ada hak gitu. Kalau kita oke mau gitu boleh gitu. Dia tuh ngikut. Yang penting kita biaya dia aja gitu.